الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد حاضرين جماعة التعليم رحمكم الله para saimin saiman rahimakumullah, dan tak lupa kepada segenap jajaran staf manajemen PT Sukopindo beserta jajarannya, para pegawai, para karyawan-karyawati, hadirin hadirat rahimakumullah. Pada mimbar ta'lim Ramadan siang hari ini temanya keistimewaan puasa Ramadan. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan itu. Bagaimana keistimewaan puasa Ramadan? Cukup satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Muslim, juga diriwayatkan Imam Bukhari, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan beberapa rawi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi'asri amthaliha فقالوا إلى 70 ضعف فقال الله سبحانه وتعالى إلى الصوم إلا الصوم فأنا أجزي به صوم لي وأنا أجزي به. Setiap amal anak Adam itu dilipat ganda pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala 10 sampai 700 kali. Berapa? 10 sampai 700 kali. Faqala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Kecuali puasa. Ini mustasna, artinya pengecualian. Amal-amal lain pahalanya 10 sampai 700, kecuali puasa. La yaqdiru qadruhu aw ajruhu illa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diketahui kadar atau besar pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Puasa tidak diberitahu pahalanya oleh Allah Ta'ala. Kenapa? As-saumuli, karena puasa untukku. Puasa untuk siapa? Untuk Allah, bukan untuk manusia, bukan untuk makhluk. Karena puasa ini sulit dipandang oleh makhluk. Kalau ibadat lain terlihat, sholat kelihatan tidak? Sedekah kelihatan tidak? Kelihatan. Haji kelihatan tidak? Kelihatan. Sedangkan puasa, siapa yang mau lihat kita puasa? Siapa yang mau memandang kita puasa? Karena puasa itu sulit terlihat oleh orang lain. Makanya puasa ibadat yang sulit terkena penyakit ria, penyakit ingin dipandang orang. Sulit melihat orang puasa. Kalau sholat mungkin bisa lihat untuk orang. Kalau sedekah mungkin Anda bisa lihat. Kalau haji mungkin Anda bisa lihat. Tapi puasa, siapa yang melihat kita puasa? Ada nggak ciri-ciri orang puasa? Ini di depan saya puasa, insya Allah puasa. Cuma anak nggak tahu. Insya Allah. Karena ada karyawan yang memang dikerjaannya di tempat-tempat yang berat. Itu ada keringanan dari Allah Ta'ala, mungkin dia nggak puasa. Saya ngajar di PT AHM. Ada karyawan di bagian apa itu namanya, casting, apa itu, panas luar biasa. Dia ikut kajian, tapi dia nggak puasa. Jadi nggak kelihatan mana yang puasa, mana enggak. Nggak ada indikasinya, nggak ada. Oh, ente puasa, nah buktinya mana?
meludah terus, bukan jaminan. Atau Anda tidur terus, bukan jaminan. Jadi kan dilihat. Kenapa? As-somuli. Karena puasa untukku, bukan untuk orang lain. Gak ada orang yang bisa tahu kita puasa. Wa ana ajzibi, karena puasa itu untuk Allah dan hanya untuk Allah, maka aku yang akan memberi pahala kepada orang tersebut. Jadi pahala puasa itu tidak diketahui. Kenapa? Karena puasa ibadah sir, ibadah rahasia, bainal abdi wa rabbih. Yang tahu hanya Anda dan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda wudu, bisakah Anda korupsi air? Bisa nggak kira-kira? Sangat bisa. Anda buang separuh, Anda taruh separuh, pasti orang gak bakal tahu Anda itu korupsi air. Maka puasa ini ibadat sirriyah yang melahirkan manusia-manusia yang jujur, ya. Dan aku yang akan memberi pahala kepadanya. As-somuli wa ana ajzibi. Itu kehebatan puasa luar biasa. Apa keistimewaan puasa? Pahalanya nggak dikasih tahu sama Allah. Bisa besar lebih dari 700, bisa kurang dari 700, tergantung kualitas puasa kita. Kemudian dilanjutkan Nabi Muhammad SAW, yada' ta'amahu wa syarabahu ay syahwatahu min ajli. Dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan makanannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang murni hanya untuk Allah, itu puasa Allah. Wa isra'il farhatan. Kemudian dilanjutkan, orang yang puasa diberi 2 kebahagiaan. Diberi berapa? 2 kebahagiaan. Yang pertama farhatun inda fitri. Pertama kebahagiaan ketika dia buka. Jadi dunia jangka pendek, al-farhah al-ula di dunia, kebahagiaan yang pertama di dunia diberi bahagia ketika buka. Ketika buka nikmat gitu. Senang betul. Masya Allah, karyawan Sukopindo itu kalau Ramadan pada nunggu waktu maghrib, awalnya Masya Allah, maghrib ditungguin, tumbenan Ramadan. Rupanya di situ ada sesuatu yang dia tunggu. Maghribnya kebuka kira-kira. Ini nunggu sholatnya apa nunggu bukanya? Buka. Ada satu kenikmatan luar biasa. Ada suatu kebahagiaan yang tiada tara. Ketika adzan, Allahu Akbar, antum makan korma 3, air putih, itu nikmatnya luar biasa. Air putih doang, apalagi pakai sirup, pakai es, Masya Allah. Kata bapak-bapak maknyos, enaknya Masya Allah. Padahal setiap hari kita minum, tapi saat itu Allah masukkan rasa bahagia luar biasa. Kita baca doa, apa doanya? Lahabab dhama wabtallatil uruq wasabatil ajr. Ada lagi, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika. Dua-duanya riwayat Abu Dawud. Cuman yang lahabab dhama as-sahih, lebih sahih. Kalau Allah Rasul itu sahih, cuman ada orang bilang ini rada dhaif. Dhahabat dhama, telah hilang rasa hausku. Wabtallatil uruq, sudah basah urat-uratku. Wasabatil ajr, dan Allah tetapkan pahala buat kita. Allahumma rasultu wa bika amantu. Ini doa menunjukkan rasa senang kita ketika kita buka. Nikmat Masya Allah. Cuman jangan berlebihan, nggak boleh. Ini jangan terlalu apa? Ini banyak orang yang gagal puasa sebab ketika buka sudah tidak pakai etika. Padahal salah satu tujuan puasa kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayah Hidayah, kasrul nafas. Apa tujuan puasa? Salah satunya kasrul nafas. Apa itu? Mendidik pengendalian hawa nafsu dirinya. Ya, mendidik apa? Pengendalian hawa nafsu yang ada pada diri kita dengan puasa. Dan nafsu itu kelemahannya apa? Nafsu kelemahannya adalah satu, ketika Anda tidak makan, tidak minum. Ketika Anda lapar, ketika Anda haga, di situ
nafsu lemah dan mudah untuk kita arahkan atau kita tundukkan. Jadi kelemahan nafsu apa? Ketika kita tidak makan, tidak minum, dalam kondisi lapar, dalam kondisi dahaga, di situ nafsu akan lemah dan mudah kita tundukkan. Jadi jangan sampai kita kehilangan esensi puasa, nafsu nafsunya hilang. Kenapa? Kita itu terlalu banyak mengkonsumsi makanan ketika buka. Jadi kegembiraan jangan bablas, jangan, harus tetap ada batas. Ikuti sunnah Nabi, 3 butir kurma cukup, udah. Bapak-bapak buka kira-kira 3 butir kurma cukup. Sama apa kira-kira? Es buah, terus kolak, gorengan, lontong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana puasanya dapat hasil? Bagaimana puasanya sukses melahirkan takwa? Bisa menundukkan hawa nafsu kita. Justru ketika buka hawa nafsu kembali naik. Harusnya nafsu ketika buka tetap kita kendalikan. Karena orang yang bahagia itu kata Imam Ghazali, Bapak tahu nggak orang yang bahagia itu apa? Yang banyak mobil, yang paling tinggi jabatan? Bukan itu. Apa yang orang yang paling bahagia? Orang yang mampu mengatur nafsu, bukan diatur. Sebaliknya orang yang sengsara kata Imam Ghazali, orang yang diatur nafsu, ya orang yang diatur oleh nafsunya, bukan mengatur nafsunya. Cirinya apa? Dia diperbudak oleh keinginan, bukan kebutuhan. Banyak kan orang yang diperbudak keinginan, bukan kebutuhan? Banyak ya. Keluarganya cuma ada 3 orang, mobilnya ada 7. Padahal yang dipakai cuma 1, yang sisanya hanya buat ya apa gaya-gayaan saja. Artinya dia dikejar keinginan, bukan kebutuhan. Banyak yang gitu, tersiksa hidupnya. HP-nya mahal, tapi gak bisa ngisi pulsa. Gak ada pulsanya itu, gak bisa telepon dia. HP-nya mahal, yang mahal punya iPhone 13, Masya Allah, yang 25 juta, tapi gak punya pulsa. Itu pun kredit 6 tahun. Innalillah, tersiksa gak tuh? Kenapa? Karena dia diperbudak keinginan, bukan kebutuhan. Sebetulnya gak butuh-butuh amat HP mahal. Sederhana pun, yang penting bisa telepon, bisa medsos, punya spek yang cukup. Ketika Anda puasa di sore hari, apapun Anda ingin beli dan ingin konsumsi, betul nggak? Berasa nggak? Antum pulang dari sini, ada tukang timun suri, ente beli. Ada tukang ini, ente beli, sampai semeja itu makanan. Begitu kena air, seteguk kurma 3, hilang itu. Keinginan kita siang tadi itu hilang begitu aja. Kemana itu keinginan tadi yang menggebu-gebu saudara? Itu nafsu. Maka ketika orang memperturutkan nafsunya luar biasa, maka dia sudah kehilangan esensi puasanya. Maka kata Imam Haddad Habib Abdullah bin Alawi di dalam kitab An-Nasa'id ini mengatakan, idza sumta fadlu bi ayyi syai'in tuqa. Keberhasilan orang puasa bisa dilihat ketika dia buka. Benar sih. Kehebatan orang puasa itu terlihat ketika dia buka. Berhasil nggak puasa Anda? Berhasil nggak? Lihat ketika buka. Apakah dia masih bisa menahan nafsunya? Apa justru nafsunya membludak? Habis-habisan, tos-tosan. Banyak nggak masyarakat itu begitu? Siang mati-matian menahan makan, atau siang mati kelaparan, malam mati kekenyangan. Itu orang puasanya nggak dapat hikmah. Itu di dunia Allah kasih itu kegembiraan itu. Dan yang kedua, kegembiraan kedua apa? Fil akhirah. Di mana? Di akhirat. Apa itu? Mendapat ridha ketika ketemu Allah. Farhatun 'inda liqa'i rabbih.
Kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu. Allah ridho kepada dia. Kenapa? Karena dia sudah menjalankan puasa yang berat. Dan nanti di surga masuk pintu yang namanya Ar-Rayyan. Pintu apa? Ar-Rayyan. Surga pintunya berapa? Fil jannati samaniyatu abwab. Dalam Sahih Bukhari, di surga ada 8 pintu. Ada pintu yang namanya Rayyan. Pintu Rayyan ini pintu yang akan dimasuki orang yang puasa. Antum ini nanti nih masuk surga akan masuk pintu Rayyan. Amin. Amin. Benar. Ada bagus salat, ada pintu salat yang nanti dimasuki oleh orang yang salat. Ahlus salat du'iyya min babis salat, dipanggil dari pintu salat. Ada pintu sedekah. Orang yang sering sedekah nanti dipanggil dari pintu sedekah. Orang pintu jihad nanti dipanggil pintu jihad. Ada pintu al-kadhib al-ghaib. Ada pintu zikir. Ada pintu Al-Quran dan pintu-pintu lain. Jadi ada yang sepakati, ada yang ikhtilaf. Pintu surga. Nah, pada bulan Ramadan itu semua pintu surga dibuka. Ya, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Pada Ramadan pintu surga dibuka. Ada ulama memahami secara tekstual, benar dibuka semuanya. Sekarang ablah pintu surga, ablah. Neraka ditutup, benar. Secara artinya benar ditutup. Dan setan dibelenggu. Jadi sekarang setan dibelenggu. Nggak ada setan kan? Dirantai semua setan. Kalau ada yang nanya, Habib, kalau setan dibelenggu, kenapa masih ada yang maksiat? Bukankah sumber kemaksiatan itu dari setan? Semuanya dari setan. Sumber dosa itu setan. Lah di bulan Ramadan kan setannya dibelenggu, kenapa masih ada dosa? Kenapa masih ada yang makan? Kenapa masih ada yang basah? Kan setannya nggak ada. Setan itu ada dua, Pak. Ada setan jin, ada setan manusia. Yang dibelenggu setan jin, setan manusia, golongan manusia dari belenggu. Makanya kalau ada orang nggak puasa berarti itu setan. Benar setan. Setan manusia. Kalau ada orang siang-siang misalnya ngerokok, itu setan juga. Setan. Jadi, tapi jangan diomongin, jangan kencang. Ntar marah dia. Enak aja gua setan lo. Di dalam hati setan. Pelan-pelan setan. Tuh. Nah kalau setan asli jin itu musimnya pakai ayat kursi lah. Paling gampang. Ayat kursi dia pergi. Kalau setan model begitu jangan pakai ayat kursinya bapak lempar langsung. Ada yang makan siang-siang langsung lempar pakai kursi. Insya Allah dia lari. Yang kedua ada ulama memaknai secara kontekstual. Apa secara konteks maknawi atau kinayah atau majaz. Yang dimaksud pintu surga dibuka bukan pintu-pintunya di situ artinya amal. Semua pintu amal yang 8 dibuka, maksudnya gitu kata ulama ini. Pintu amal dibuka, pintu sholat dibuka, pintu puasa dibuka, pintu sedekah dibuka, pintu Quran dibuka, semua dibuka di bulan Ramadan. Sehingga gairah ibadah meningkat di bulan Ramadan. Bapak sadar nggak? Kenapa di bulan Ramadan ini ibadah semangat luar biasa? Berbeda dengan bulan lain. Berasa kan? Yang nggak biasa ke masjid kelihatan. Ke masjid Ramadan, subhanallah. Nggak biasa berjamaah, sungguh berjamaah. Sampai sholat tarawih itu Pak penuh keluar-luar. Masjid sampai penuh sesak keluar-luar di minggu pertama. Minggu kedua sampai terakhir barisan semakin maju mendekati imam. Pasukan tarawih mengalami kemajuan besar. Betul nggak? Tapi kita melihat betapa semangatnya orang, gairahnya di bulan Ramadan luar biasa sampai ada yang menghatamkan Al-Quran berkali-kali di Ramadan. Yang penelitian luar biasa di Ramadan mendadak jadi orang terkeluar. Rasanya yang biasa dengan ngasih di Ramadan gitu. Merasa rugi kalau dia itu nggak melaksanakan satu ibadah. Bahkan ketinggalan sholat sunat tadi itu merasa ruginya luar biasa.
Ini dahsyat apa? Pintu-pintu dibuka. Peluang-peluang ibadah itu dibuka oleh Allah. Tergantung kita mau ngambil manfaatnya apa enggak itu. Makanya di bulan Ramadan perbanyak amal saleh. Ayo, di mana lagi kita dapatkan pahala yang luar biasa? Salat sunnah seperti salat wajib. Salat wajib 70 kali. Di mana? Pahala dilipat ganda. Baca Quran di Ramadan. Amalan yang paling simpel, singkat, sedikit tapi pahalanya paling banyak. Baca Quran. Kalau kata saya sebut apa ya? Amalan yang sedikit tapi pahalanya paling besar. Karena itu per huruf, bukan bacaannya. Per huruf. Kalau salat satu salat. Kalau Quran alif lam mim, alif satu lam satu mim satu, biasanya 10 kan? Makarahan mamin kita kalau asal hasanah biasanya 10. Di Ramadan nggak berlaku ini. Alif bisa 700 paling sedikit. Paling sedikit 700 dikali 3 sudah berapa? Udah berapa? Alif lam mim. Makanya Bapak di Ramadan baca Quran gak usah banyak-banyak. Satu huruf saja lumayan. Udah 700. Tapi gak ada yang cuma nun doang, orang semua bilang gak ada. Gak ada, saya belum pernah lihat itu. Tapi untuk perbandingan saja, baru satu huruf saja itu 700. Lumayan kan? Lumayan kan? Ayo, daripada lumayan. Ayo, baca Quran dalam Allah. Kapan lagi? Maka 3 amalan yang ada 3 ya. Ada 10 sunnah Nabi Muhammad harus jadi skala prioritas. 10 sunnah Nabi Muhammad di bulan Ramadan, di antaranya 3 sunnah utama. Tolong jangan ditinggalkan. Ini sedang diskon pahala luar biasa. 1, perbanyak sholat. Tambah sholat sunnahnya, qabliyah ba'diyahnya jangan ditinggal di Ramadan. Kenapa? Nilainya adalah di fadillah sama dengan salat qabliyah ba'diyah yang 14 rakaat. Yang 14 rakaat itu pahalanya seperti fardu. Kapan lagi kalau bukan Ramadan? Belum sholat duha, belum sholat hajat, itu sama dengan fardu. Dan sholat fardu yang kita kerjakan sama dengan 70 kali. Di mana adanya? Di Ramadan. Kapan lagi? Kalau bukan sekarang kita manfaatin. Dan saya baca surat hadis, bagi anda yang sibuk belum bisa qiyam Ramadan, minimal sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah jangan ditinggal. Bagi anda yang sulit untuk bangun Ramadan karena kerja, saya titip hadis, tolong sholat isya berjamaah jangan ditinggal. Minimal isya berjamaah. Kenapa? Rasulullah mengatakan man shallal isya fi jama'atin, siapa orang yang sholat isya berjamaah, faqad akhadha hukman wafiran min Lailatul Qadar. Bila mana malam itu Lailatul Qadar, dia sudah mendapatkan bagian Lailatul Qadar. Siapa orang yang sholat isya berjamaah di bulan Ramadan, bila malam itu Lailatul Qadar, dia sudah dapat bagian hadzal wafir. Kata Imam Syafi'i, sudah dapat separuh Lailatul Qadar. Lumayan ya. Antum sibuk, Ustaz, anda nggak bisa qiyam Ramadan, anda kerja lembur. Minimal sholat isya berjamaah, supaya ketika malam itu anda kerja Lailatul Qadar, anda sudah tercatat mendapat bagian Lailatul Qadar. Amin. Yang pulang kampung biasanya 10 terakhir. Mas yang pulang kampung ke Jawa, anda pesan ya, jangan sampai setiap tahun ada luput di Lailatul Qadar, nggak pernah dapat Lailatul Qadar. Tolong isya berjamaah, sholat isya berjamaah minimal, syukur-syukur bisa tarawih anda pulang aman ya. Naik motor anda sudah dapat Lailatul Qadar, apalagi anda pun di motor tetap berpikir. Jadi gak ada yang gak mungkin dapat apa? Lailatul. Jadi jangan ngincer Pak, nyari Pak, sulit Pak. Kita bukan wali, kita bukan orang-orang yang kasyaf yang bisa melihat ada peluang.
Mana mas? Punya Lailatul Qadar nih. Mana nggak ada? Nah, kita nggak bicara, nggak usah. Lailatul Qadar, jangan pakai nyari Lailatul Qadar. Kita nggak lihat tanda amal Tuhan, tanda-tanda tergadar kita nggak bisa tahu. Walaupun ada di hadis. Istiqamah minimal isya berjamaah. Siapa orang sholat isya berjamaah seperti sholat separuh malam. Berarti kalau Anda sholat isya berjamaah dihitung seperti sholat separuh. Berarti kalau malam terjaga Anda dihitung sholat sampai jam 12. Dan subuh berjamaah jangan 3. Siapa orang sholat subuh berjamaah seperti sholat sepanjang malam. Berarti kalau misalnya ini ada terjaga, entah Anda sholat subuh, Anda dihitung sholat sepanjang malam hari ini. Berarti Anda mendapat Lailatul Qadar. Mudah-mudahan antum semuanya termasuk orang yang ditakdirkan Allah mendapat Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000, bukan sama, lebih baik. Bukan 1000 bulan, bisa 2000, bisa 3000. Kemudian perbanyak baca Quran. Perbanyak apa? Baca Quran. Nabi Muhammad riwayat dalam hadis sahih, wa kana Jibril yalqahu sallallahu alaihi wasallam wa yu'ridul Quran. Jibril bertemu Nabi membaca Al-Quran. Nabi khatam 1 kali Al-Quran. Nabi khatam 1 kali. Di Ramadan Nabi Muhammad mengkhatamkan Al-Quran 1 kali khatam. Kenapa Nabi enggak 100 kali? Padahal ada ulama yang sampai 60. Imam Syafi'i di Ramadan berapa? Ada 60 kali. 60 kali. Ada yang sampai 7.000. Rabi'atul Alawiyah. Habib Marwah 8.000 kali hatam Quran. Ada yang 7.000, ada yang 8.000. 60 kali Imam Syafi'i. Rasulullah 1 kali. Kenapa? Nabi Muhammad nggak ada riwayat? Ada riwayatnya Nabi Muhammad menghatamkan sekian? Ada nggak? Nggak ada ya. Saya baca nggak ada. Marah. Kenapa? Karena Nabi khawatir yang dilakukan jadi sunnah. Kalau Nabi 100 kali, Nabi Muhammad menghatamkan Al-Quran di Marwah 100 kali, jadi sunnah buat kita. Berarti 100 kali, 1 kali aja. Belum tentu ada selatan. Ada selatan Quran. Hah? Belum ada selatan. Masya Allah. Mabruk diintai. Hatam sekali. 2. Haji Masya Allah. Luar biasa ya. Masih muda sudah menghatamkan Quran. Baca sendiri ya. Haji Masya Allah. Mabruk akhi. Luar biasa. Ya. 1 kali hatam Quran ini sih luar biasa. Biasanya sulit hatam Quran ya. Biasa sulit. Biasanya di bulan Ramadan hatam nggak? Sebulan. Masya Allah, ini luar biasa nih. Biasa menghatamkan Quran. Ya, kalau bisa minimal sekali hatam Al-Quran. Ya. Kalau tuh 100 kali berat buat kita. Jadi sunnah. Makanya Nabi terawih berapa hari? Berapa hari? 3 malam ya. Nggak sebulan ya. Takut wajib. Jadi Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam selalu memikirkan umatnya. Bagaimana supaya tidak berat kepada umat Rasulullah SAW. Jadi nggak usah 100 kali ke terawih aja. Dan ini cepat. Al-Hakumut Makuluh. Pengen buru-buru aja. Imamnya lama ditinggalin. Maka kadang-kadang bapak-bapak terawih nanya imamnya siapa Pak? Imamnya siapa sih? Lama Pak, ini cepat. Kalau lama nggak jadi dia pulang lagi. Ada di kampung saya begitu tuh. Nyari yang cepat imam mana yang cepat? Yang cepat. Bagaimana kalau khatam Quran? Jadi perbanyak baca Quran. Makanya Ramadan syahrul Quran, Ramadan bulan. Yang kemudian yang ketiga perbanyak sedekah. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ajwad bil khair. Rasulullah manusia yang paling dermawan di bulan, bahkan karihil mursalah. Kedermawanan Nabi seperti angin yang bertiup. Maksudnya apa? Rasul dermawan di bulan Ramadan karihil mursalah. Maksudnya Nabi kalau sedekah cepat sekali, cepat seperti angin, nggak pernah lihat, nggak pernah mikir panjang. Rasulullah kalau sedekah nggak pernah lihat Pak. Jadi begini aja, ada seorang nenek-nenek datang
3 makanan. Ya Rasulullah, ana masak nih, antum makan 3 makan. Dimakan oleh Rasulullah SAW. Selesai makan begitu mau jalan, dia tunggu. Rasulullah mengambil di saku beliau segenggam uang, dimasukkan ke plastik. Mungkin waktu itu plastik. Dibawa. Ini penasaran si nenek tadi. Ini berat sekali. Apa yang dikasih Nabi Muhammad? Begitu dibuka ternyata itu sekresek uang emas, dinar emas. Subhanallah, 3 makanan, 3 kurma dikasih sekresek uang emas kepada Nabi Muhammad. Karimul salah. Jadi kalau saudara begini tadi nggak begitu begini. Seperti bapak sama. Kalau saudara nggak pernah lihat lagi orang sini gitu. Bapak kalau saudara langsung begini apa? Begini. Hah? Apa? Dilirik dulu ya. Dipilih dulu ya. Udah gitu pengen keluarga lagi. Bukan itu. Rasulullah itu kira begini Pak. Berapapun yang diambil, maka kata Siti Aisyah, seandainya di rumah Nabi ada emas segede gunung Uhud, nggak lebih dari 3 hari pasti habis di sedekah. Seandainya di rumah Rasul ada emas segede gunung Uhud, nggak lebih dari 3 hari habis. Bahkan diriwayatkan Nabi Muhammad itu ketika selesai sholat subuh, habis zikir langsung jalan seperti buru-buru. Setelah sampai rumah, beliau balik lagi ke masjid, ditanya Rasul, kenapa sampai aku habis zikir buru-buru? Aku tadi hatiku nggak tenang karena masih ada uang 13 dinar di rumahku yang belum aku sedekahkan. Aku balik titip Aisyah, tolong sedekahkan, baru aku tenang. Rasul nggak tenang di rumah masih ada duit, nggak tenang. Kalau bapak-bapak orang sini, kalau nggak ada, kalau duit tenang, kalau nggak ada duit nggak. Ini karena itu kali. Ini tenangan nih. Dia lagi banyak duit, sebentar lagi air. Mukanya air. Ini calon-calon bakal dapat apa? Udah keluar Bang? Tidak ada Bang? Belum? Sebentar lagi? Sudah? Senang, Masya Allah, gembira. Padahal kalau Nabi hatinya itu gundah kalau masih ada tuh duit. Kalau bapak nggak tenang kalau nggak punya, itu bedanya bapak sama Nabi. Kayak Musa, Nabi dermawan, dia Ramadan jadi dermawan. Ayo perbanyak sedekah, ayo perbanyak baca Al-Quran, ayo perbanyak salat-salat sunnah. Jangan sampai kita dikasih Ramadan tapi amalnya begitu-gitu aja. Apa kata Nabi? Waktu sudah sampai tiba. Ba'udah man adraka Ramadan, al-rajul an rajulin ba'udah man adraka Ramadan falam yuqarrab. Celaka umat Nabi yang diberikan Ramadan dengan segala kemudahannya, dia tidak diampuni dosanya Allah. Ibadatnya begitu saja, nggak ada peningkatan. Maka itu orang yang paling celaka kata Nabi Muhammad. Kapan lagi? Kalau bukan di bulan Ramadan, orang yang nggak bisa ibadat di bulan Ramadan, maka dia akan diharapkan mendapat kebaikan di Ramadan. Man haruma alaihi faqad hurim. Siapa orang yang terhalang mendapat kebaikan di Ramadan, hurim. Dia akan terhalang mendapat kebaikan di luar Ramadan. Jadi barometernya di sini sudah. Makanya manfaatkan dengan baik apa yang Allah berikan di bulan Ramadan. Ayo maksimalkan, buat skala prioritas supaya Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Dan kita berhasil menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan. Belenggu maksudnya puasa kita. Semakin baik puasa kita, maka semakin terbelenggu. Yang munculnya puasa itu apa? Junah apa? Wiqayah, perisai. Junah, jinnah, jannah, janin, dari kata jinnun. Ini bahasa Arab antik. Kalau dimulai dengan jin, jinnun pasti tersembunyi, sesuatu yang nggak kelihatan. Jannah, jinnun, jannah, kelihatan nggak? Nah, nanti kita baru lihat. Jinnah, apa jinnah? Jin, dengan jinnah itu jamak jin, jinnah, jin, jinnah sama dengan jannah. Jin kelihatan nggak? Tersembunyi. Sesuatu yang tersembunyi pasti dimulai dengan jin. Janin, janin, janin apa?
bayi yang di dalam, kelihatan ya? Jadi tersembunyi jin, jinnah, jannah, junnah. Puasa itu junnah, perisai, tapi nggak kelihatan perisainya. Jinnah, junnah itu sama dengan wiqayah. Takwa dari kata waqaf, wiqayah takwa. Jadi takwa itu perisai, wiqayah. Sama dengan junnah. Puasa itu benteng daripada syaitan, daripada neraka, selama puasa Anda itu baik dengan iman dan ihtisab. Maka dikatakan Nabi Muhammad, bila mana ada orang yang merusak puasa Anda, qul inni shaim, katakan maaf, Anda sedang puasa. Maaf, Anda sedang puasa. Jangan kau layani dia. Jangan sampai puasa rusak sehingga puasa tidak lagi bisa membentengi kalian dari syaitan dan jin. Wallahu a'lam bishawab. Lahu fi maqsa'at yang kita Allah minal misik, dan bau mulut orang puasa lebih bagus daripada minyak misik di hadapan Allah. Bau mulutnya saja luar biasa. Bau mulutnya saja dinilai bagaimana baca Quran, bagaimana salat sunnah, bagaimana sedekah, bagaimana zakat. Bau mulutnya saja istimewa. Bagaimana amal lain? Wallahu a'lam. Itulah keistimewaan puasa Ramadan. Singkat, mudah-mudahan bermanfaat buat al-fakir dan antum semuanya. Mudah-mudahan puasa kita dari awal sampai akhir diterima Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berakhir dengan baik, mendapat predikat takwa, dan nanti selesai Ramadan mendapat predikat minal aidin al-faizin kullu 'am wa antum khair. Mudah-mudahan untuk termasuk orang yang kembali kepada kefitrahan, orang yang beruntung, dan setiap tahun kembali kepada kita dengan kebaikan. Demikian. Wal-'afwu minkum. Selamat berpuasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.